warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, masih bisa belajar meskipun tidak tatap muka tetapi secara daring. Salawat serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik dunia maupun di akhirat. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah ibu di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo sama-sama kita beristighfar. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ya, kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah kita sudah beristighfar. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau cerita kisah Maria saat melahirkan putranya. Nah, ada yang tahu siapakah nama putranya? Iya, benar, yaitu Isa alaihissalam. Dengar baik-baik ya Nanda cerita Ibu. Ketika Maryam hampir melahirkan putranya, Maryam dicaci oleh semua orang yang ada di kampung tersebut. Kemudian Maryam merasa sedih karena mendapat cacian yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian Maryam lari membawa diri ke suatu tempat. Tempat tersebut ialah di bawah pohon kurma. Ketika itu Malaikat Jibril datang menyerupai diri seperti seorang laki-laki. Kemudian Malaikat Jibril memerintahkan kepada Maryam supaya Maryam menggoyangkan pohon kurma tersebut ke arahnya. Niscaya pohon kurma tersebut jatuh dan ia bisa memakan buah tersebut, sehingga supaya rasa sakit yang diderita oleh Maryam itu bisa berkurang dengan memakan buah kurma tersebut. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ibu tadi yang pertama adalah buah kurma bisa mempermudah seorang wanita yang hendak melahirkan, seperti kisah Maryam tadi, dan memudahkan seorang wanita untuk mendapat zuriat atau keturunan. Nah, sungguh luar biasa ya anak-anak ibu manfaat buah kurma yang ada di kisah Maryam tersebut. Anak-anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tentang manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Setelah kita belajar pembelajaran hari ini, ibu berharap agar anak-anak ibu bisa mengenal dan mengetahui manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita dan cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu mengetahui kondisi geografis di daerah Indonesia kita dan penerapan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu sila pertama. Nah, anak-anak ibu, tadi ibu sudah bercerita tentang Maryam, tentang dahsyatnya sebuah pohon kurma tersebut. Nah, hari ini anak-anak ibu membawa sebuah kurma. Nah, anak-anak ibu tahu ya, ini adalah buah kurma dan bentuknya seperti ini. Nah, apalagi anak-anak ibu sering mengkonsumsinya buah tersebut. Nah, ada yang tahu tidak apa manfaat dari buah kurma tersebut? Nah, buah kurma ini tidak hanya diolah menjadi makanan dan minuman, tetapi manfaat untuk bagi kesehatan tubuh kita sangat luar biasa. Yang pertama, salah satunya yaitu adalah memperkuat tulang. Nah, luar biasa ya anak-anak ibu, ketika kita memakan buah kurma, banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita ialah memperkuat tulang. Yang kedua, manfaatnya memperlancar proses persalinan. Nah, seperti yang dikisahkan tadi pada kisah Maryam. Yang ketiga, menjaga sistem pencernaan kita. Nah, luar biasa ya manfaatnya. Nah, buah kurma ini masih banyak lagi manfaatnya. Tidak hanya buah kurma. Nah, ibu juga ada bawa sesuatu. Nah, coba dilihat. Ini buah apa? Wow, ini adalah buah anggur. Luar biasa ya. Enak sekali nih kalau kita makan. Nah, anak-anak ibu tahu tidak apa manfaat dari buah anggur ini? Sama
seperti kurma. Dia tidak diolah menjadi makanan saja ataupun minuman, tetapi manfaat bagi kesehatan tubuh kita sangat sungguh luar biasa. Manfaatnya yang pertama adalah menjaga kesehatan mata. Ya, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, mencegah penyakit kanker. Kanker lambung, kanker hati. Yang ketiga, menurunkan kadar gula yang ada pada tubuh kita. Nah, banyak rupanya manfaat. Nah, Ananda Ibu, bukan hanya saja kita hanya mengenal buah, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Padahal buah yang kita konsumsi selama ini sungguh banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, Ananda Ibu, tahu tidak di mana buah kurma? Nah, bagaimana cara kurma dan anggur ini berkembang biak? Ada yang tahu tidak? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, kita ulangin ya. Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin atau pembuahan. Sedangkan generatif dengan cara tidak kawin ataupun dengan tidak ada pembuahan. Nah, kurma ini berkembang biak dengan cara generatif. Ya, melalui proses kawin dengan pembuahan. Nah, kalau anggur ini sendiri, dia sangat sungguh luar biasa. Dia berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Kalau dia berkembang biak dengan cara vegetatif, dia melalui biji yang ada di dalam buah anggur tersebut. Tetapi prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau dia berkembang biak dengan cara vegetatif, dia melalui stek ya, yaitu dengan memperbanyak tanaman ataupun batang pohon anggur. Nah, jadi di sini prosesnya tidak memakan waktu yang sangat lama. Nah, alhamdulillah ya, Ananda Ibu sudah tahu ya. Nah, Ananda Ibu, ada yang tahu tidak di mana kurma dan anggur tersebut tumbuh? Ya, ada yang tahu? Nah, kurma dan anggur tersebut dia tumbuh di daratan rendah dan di daratan tinggi. Nah, anggur ini dia tumbuh di dataran tinggi di musim yang dingin. Nah, sedangkan kurma tersebut dia tumbuh di dataran rendah. Nah, Ananda Ibu semua, kondisi geografis kita di daerah Indonesia memiliki ada 3. Nah, yang pertama perairan, daratan rendah, dan daratan tinggi. Ibu ulangi ya, kondisi geografis di daerah Indonesia kita dibagi menjadi 3. Adanya perairan. Nah, inilah yang dikatakan dengan perairan. Memiliki ketinggian rata-rata 0 sampai 200 meter di atas permukaan. Nah, ada yang tahu tidak apa contoh perairan itu? Nah, contohnya ialah Ujomblang yang sering kita kunjungi. Nah, sudah tahu ya. Lalu yang kedua tadi ada namanya dataran rendah. Nah, di mana katakan dataran rendah? Nah, dataran rendah memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter. Nah, mana yang dikatakan contohnya dataran rendah? Yaitu daerah yang tempat kita tinggal, yaitu Kota Losmawe. Bukan hanya di Kota Losmawe saja, tetapi Kota Banda Aceh yang tempat kita tinggal di seluruh dunia ialah termasuk dataran rendah. Nah, yang dataran tinggi, nah yang dikatakan daratan tinggi yaitu 300 sampai 700 meter di atas permukaan. Nah, contoh daratan tinggi di mana? Ada Ibu ada yang tahu? Ya, dataran tinggi itu contohnya Takengon, tempat yang dingin-dingin ya. Pergunungan, puncak itu yang dikatakan dataran tinggi. Nah, Ibu ulangi, berarti kondisi letak geografis kita daerah Indonesia berarti yang ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, perairan, yang kedua, dataran rendah, yang ketiga, dataran tinggi. Nah, sungguh luar biasa ya ciptaan Allah kepada kita semua, sehingga kita diciptakan apapun yang Allah ciptakan semuanya bermanfaat. Nah, Ananda Ibu coba bayangkan ketika Tuhan yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan, apa yang terjadi? Nah, kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Makanya dari itu patut kita syukuri apapun yang diberikan sama Allah, itulah pasti semua ada manfaatnya.
Nah, dari kita rasa bersyukur tadi itu terkandung dalam sila Pancasila pertama. Nah, anak-anak ibu pastinya Pancasila sudah pada tahu ya? Ya, Pancasila sering kita baca ketika upacara. Sering juga kita membaca, sering juga kita belajar dan mendengarkan apa itu Pancasila. Nah, hari ini kita belajar Pancasila. Nilai Pancasila itu ada di sila pertama. Nah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Allah Esa. Tiada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Allah itu satu. Nah, apa nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila tersebut? Nah, yang pertama, sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi anak-anak ibu semuanya? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nah, yang mana yang dikatakan antar umat beragama? Nah, contohnya kita hidup di suatu masyarakat. Kita beragama Islam, teman kita beragama Kristen. Nah, kita tidak perlu membeda-bedakan agama. Walaupun berbeda, kita tetap bersatu. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap bersatu. Nah, itu dikatakan sikap toleransi. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, kita tidak usah menganut agama orang lain, cukup agama kita sendiri. Tapi kita hidup rukun antara sesama agama yang lainnya. Ibu rasa cukup sekian hari ini pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak Ibu semuanya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran Ibu hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas, yaitu lembar kerja siswa anak solih. Inilah tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya Ananda di buku tematik. Lalu di japri ke Bu Yana kalau sudah selesai dikerjakan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah manfaat buah yang selama ini kita konsumsi sangat sungguh luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Selama ini kita tidak tahu ya apa itu manfaatnya, padahal sering kita memakannya, tetapi kita tidak tahu apa efeknya bagi kesehatan tubuh kita. Kita tidak tahu apa itu efeknya. Nah, tadi aja dari seperti kisah Maryam tadi, ketika ia memakan buah kurma, rasa sakit yang ia derita langsung bisa berkurang. Sungguh luar biasa ya Ananda ya, dari buah kurma tadi. Berarti buah-buahan yang kita konsumsi selama ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Apapun yang Allah ciptakan itu insya Allah semuanya bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.